Halo guys, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di The Klaxon. Nah, sekarang saya posisinya di jalan tol, tapi bukan di jalan tol, di atas jembatan. Kalian lihat, itu jalan tolnya. Dan di sana ada Gunung Kelabat. Ini jalan ini yang di bawah ini bukan jalan tol, tapi ini masih jalan biasa, jalan umum. Jalan tolnya yang ada di sebelah sana. Ntar ya, saya lihat dulu. Dan itu jalan tolnya. Ini yang katanya jalan tol terpanjang di Sulawesi. Sayangnya motor tidak bisa masuk ya. Kalau bisa masuk enak banget itu. Jadi kita bisa lihat aja dari atas ini. Dan itu dia jalan tolnya. Nah, untuk hari ini saya akan membahas sesuatu, yaitu yang sering teman-teman tanyakan, Bang, gimana cara sih buat pesan custom di Maxim? Oke, jadi saya akan bahas di sini caranya. Di dalam hal pertama harus teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman buat template-nya dulu di catatan di sini, catatan. Nah, di dalam Maxim sini kan dia ada 3 layanan, yaitu bike, food, shop, sama delivery. Nah, di sini kita buat dulu 3 jenis. Nah, di sini kita buat dulu 3 model pesannya, yaitu ada pembuka, ada penengahnya, ada juga penutupnya. Di sini seperti contoh untuk ini saya buat template-nya ini, halo, terima kasih sudah pesan, siap menuju ke titik jemput, ditunggu ya di titik jemput Sopas. Nah, itu terserah buat teman-teman mau template-nya yang bagaimana, pakai bahasa daerah juga bisa. Kalau di sini saya pakai modelnya seperti ini, dan ini untuk ride karena kan titik jemput. Untuk delivery juga saya gunakan ini. Jadi untuk ride sama delivery. Jadi di sini untuk ride kita udah dapat ya, karena kan ride di sini kita cuma jemput customernya, kita udah bertemu dengan customernya, jadi udah jarang kita untuk melakukan chatting kayak, jadi udah mau ngobrol langsung. Jadi ini untuk konfirmasinya aja, untuk ride sudah. Sekarang untuk delivery, jadi deliverynya baru pembukanya. Ini kan ini saya gunakan juga untuk delivery. Terus yang kedua, pembuka yang kedua di sini, halo, terima kasih sudah memesan, siap menuju ke tempat pemesanan, ditunggu ya, saya infokan jika sudah tiba di tempat pemesanan. Di sini saya gunakan untuk layanan food atau shop. Jadi di sini kan kita pergi ke tempat pembelian. Dan di sini kita konfirmasi bahwa kita sudah menuju ke sana. Jadi untuk membuka delivery sudah, untuk membuka food atau shop sudah ya. Nah, penengahnya. Di sini untuk template yang tengahnya saya gunakan seperti ini. Ini tapi di Maxim saya jarang gunakan, karena kan di Maxim saya rata-rata itu tinggal ambil pesanannya udah siap langsung bawa, tidak harus nunggu. Ini saya gunakan untuk jaga-jaga, biasanya juga kadang-kadang ada. Di sini saya sudah sampai di tempat pembelian dan masih dalam antrian. Ini saya gunakan dulunya waktu masih di Gojek. Jadi contohnya masih kalau beli di KFC atau di tempat yang butuh antri. Jadi saya gunakan kata-kata ini agar customer tahu bahwa kita sementara mengantri. Nah, setelah kita sudah ambil pesanannya, bukan ambil pesanan, tapi di sini kita sudah pesan. Di sini pesanan sudah dipesan dan sementara diproses. Ini untuk kata-kata penengahnya. Jadi untuk penengahnya, untuk food udah, untuk delivery itu tinggal penengah sama akhir. Jadi ini sekarang untuk template yang akhirnya saya gunakan ini. Ada ini pesanan siap lanjut ke titik pengantaran, sama pesanan siap lanjut ke titik pengantarannya pas atau sudah pas. Ini pakai bahasa daerah. Jadi terserah teman-teman mau gunakan bahasa apapun, yang penting bisa dimengerti. Nah, apa bedanya? Bedanya kan di sini biasanya ada customer yang pesan tapi titik pengantarannya itu tidak dikasih penjelasan atau tidak ada catatan. Jadi hanya tinggal pesan.
padahal titiknya itu tidak sesuai dengan aplikasi. Nah, kalau tidak ada catatan, saya gunakan pesan yang ini. Titik pengantarannya sudah pas. Nah, itu saya gunakan yang itu agar si customer ini dia balas, oh jaraknya arahnya ke sini, rumahnya berapa rumah dari titik ini. Tapi kalau udah ada catatan, saya gunakan yang ini. Jadi setelah selesai semuanya, barangnya sudah diambil, jadi tinggal antar. Kita tinggal mau, jadi teman-teman tinggal pilih mau yang ini, apakah sudah ada catatan atau belum. Pas langsung teman-teman pilih ini, tinggal jalan. Nah, setelah template-nya sudah siap, apa yang harus dilakukan? Teman-teman pergi ke sini buat memori baru agar ini Gboard-nya muncul. Nih, yang Gboard yang ini muncul. Oke, jadi untuk agar bisa pengaturannya sama, saya reset dulu ya. Saya reset dulu pengaturan mana itu ya, pengaturan lainnya, pengelola aplikasi. Nah, terus ke Gboard mana itu ya? Nah, ini dia. Ini saya reset dulu, saya hapus data agar dia ke tampilan default. Kembali ke catatan, kita lihat tampilannya. Nah, udah default begini kan. Nah, di sini temanya terserah mau yang putih, saya lebih sukanya temanya coklat karena agar tidak silau. Nah, setelah saya terapkan, apakah udah coklat? Ya udah. Nah, setelah itu satu saran juga dari saya, untuk kesettingan di koreksi teks agar ini koreksi otomatis yang ini teman-teman matikan, itu untuk menghindari typo atau salah ketik, karena di situ biasanya contohnya kalau saya tulis kepada dan saya enter, oh bukan, oh itu kan karena udah saya matikan ya, kalau belum matikan jadi gini nanti. Contoh saya tulis, nah jadi contohnya teman-teman mau tulis mohon tapi singkatkan ditunggu pesanan. Nah, jadi pan sudah SDH udah besar. Jadi kayak dikoreksinya tapi koreksinya salah. Jadi solusinya itu teman-teman harus koreksi teksnya harus dimatikan agar pesannya tidak salah menerjemahkan. Nah, selanjutnya teman-teman pergi ke ini titik 3 yang ini, kan kita ke papan klip. Terus papan klip ini yang kita gunakan untuk naro pesan-pesan tadi. Ini kan papan klipnya tersembunyi sini, jadi ribet kalau misalkan kita butuhkan. Kita pergi ke atas sini agar bisa gampang dicari. Nah, dia udah di atas. Ini aktifkan, ini dihapus saja dulu. Hapus, dihapus semuanya. Nah, setelah dihapus, kembali lagi ke template yang tadi disiapkan. Template pertama yang harus teman-teman copy yaitu template penutup. Kan dia ada pembuka, penengah, sama penutup. Harus penutupnya karena dia nanti saat kita salin dia akan tersusun. Jadi yang pertama kita copy itu akan jadi di bagian bawah. Jadi untuk penutupnya kita copy dulu seperti ini, seperti kan. Tahan lama agar muncul bloknya. Oke, semua dan disalin. Setelah kita salin, pergi ke papan klip. Udah ada di papan klip, tahan lama juga di papan klip, kita pasang pin. Udah di papan. Jadi penutupnya tadi ada dua model ya, ada untuk konfirmasi tempatnya sama tidak harus konfirmasi. Nah, ya maksudnya begitulah. Nah, pesan sudah siap, ini kan udah, ini penutupnya udah ada ya, udah ada. Terus untuk yang tengahnya saya gunakan ini. Jadi terserah teman-teman mau kata-katanya mau dipakai bagaimana macam. Yang penting enak didengar. Ini pasang pin.
terus ini lagi, tahan lagi. Ini disalin, tahan ini papan klip, dipasangkan pin lagi. Nah, ya untuk yang tengahnya udah, sekarang untuk pembuka percakapannya. Nah, ini untuk kalau dapat orderan food, disalin terus ditempel. Nah, kan ditempel lagi yang ini. Semua disalin. Mana itu ilmu baru ini. Nah, ditempel. Ini dipasangkan pin biar dia nggak hilang, jadi akan ada selalu di sini. Jadi tampilannya jadi sini, pembukanya di atas, tengahnya ada di tengah, dan penutupnya ada di bawah. Jadi saat kita dapat orderan dan mau chatting, jadi kita tinggal klik oke, kirim. Begitu lagi, tinggal klik oke, kirim, klik oke, kirim. Jadi nantinya akan jadi seperti ini. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman bagaimana cara membuat pesan custom otomatis dari Maxim ala di platform. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe. Yang mau aja, kalau nggak mau ya udah. Terima kasih. See you di next video. Bye.